sekali kita ketemu lagi di acara apa nih, Jim? Pembentukan pengurus ya dari Alumnas. So first of all, welcome to people who are just joining us. We just started. This is quite informal, so we can just discuss and ask questions and opinion. So my name is Donna Priyadi. Bukan dipaksa sih, ditunjuk ya Jim. Ditunjuk buat jadi mengurusi humas dan communication, and I'm happy I can contribute in Alumnas. So very happy to be part of this alumni associations. I'm graduated from University of San Francisco with MBA degree in 1997. When I met Jimmy in Permian, San Francisco. That time, 25 years ago, Jim? 25 years, more, Don? Yeah, 20 more. 25, oh my God. Kamu yang tua, aku mah enggak. Okay. So, thank you very much for joining us. Thank you very much for your interest untuk bisa menjadi bersama-sama dengan kita semua untuk bisa membangun Alumnas dan membangun Indonesia melalui Alumnas. Sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit ya, Jim ya. Yes, untuk kita menunggu Profesor ini enggak? It's okay. I think langsung ya. Langsung aja nggak apa-apa. Oke, nanti teman-teman yang lain akan join, mungkin masih pada maghrib nih. Okay, so Jim, can you share with us what is the main objective of today's session? Okay, thank you so much. Yeah, thank you. Thank you, Donna. Hello, everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Again, thank you so much, Donna, for helping us again sebagai ketua bidang humas. Jadi kita senang banget gitu ya, Donna bisa join sama kita. So hari ini kita lebih informal gitu ya untuk ngobrol-ngobrol. But I do have some slides to show. Just to update you on the progress. Jadi kita alhamdulillah mulai dari tanggal 28 Januari kan sudah resmi ya. Jadi this is our third week in fact untuk melakukan berbagai macam reaching out to our alumni, potentially anggota kita yang memang kalau kita lihat bisa sampai 100.000 perkiraan kita gitu. Dan dari 3 Zoom meeting yang sudah kita lakukan, yang ketiga adalah ini, kita sudah dapat banyak sekali, terima kasih interest untuk gabung gitu. Kebetulan besok juga kita akan ketemu dengan chairman atau calon ya, belum ada SK-nya, tapi calon daripada chairman of the advisory board, yaitu Pak Yasona Lauli, yang kita harapkan nanti juga akan mengajak beberapa orang lain. Kita juga akan siapkan beberapa forum, termasuk terakhir nanti saya akan cerita juga ada pengajuan terhadap forum Alumnas Development Forum gitu, yang akan di-lead oleh Dr. Bambang Susantono, Vice President Asian Development Bank, yang berasal dari Indonesia. Memang beliau working out of Manila, tapi kita harap memang nanti teman-teman bisa join in from all across the oceans lah ya, kira-kira, karena kan sekarang udah bisa contribute through virtual juga gitu. Jadi saya ingin nyapa semua teman-teman yang saya bisa lihat di sini ya. Saya lihat ada rekan saya Pak Rudi Spur, ada Pak George Kencana, ada Mas Antos, Ibu Antarina, Pak Janwei, Pak Ahmad Nazir, Mas Jemi Cahyadi, Pak Iwan Darmawan. Itu ada Bro Doni udah masuk rupanya. Ada Mas Haikal, ada Bu Susi Sudarman, Muhammad Salahuddin. Oh, Bu Noni juga sudah hadir. So thank you so much. Terus Pak Hartono dan semua ya, saya mungkin nggak bisa sapa satu persatu, tapi the ones that I can see on my screen saya sapa. Jadi let me just go through sekarang betul-betul briefly on 3 or 4 slides yang saya mau zoom in gitu ya, dari apa yang kita kemarin diskusikan, karena
dari 2 kali kita lakukan pertemuan virtual, ada beberapa hal yang menarik sehingga kita akhirnya bisa membuat beberapa pemikiran lah gitu. Dan sebagai gambaran memang waktu yang pertama kali kita dapat kira-kira 530-an registrants dari event, yang berarti bahwa mereka almost all potentially alumnus members. Kemudian pada saat kita call for volunteers untuk nyari calon pengurus, kita dapat 108, dan second round untuk pencarian itu kita udah terima 40-an, tapi kita harap nanti tentu akan grow karena kita masih nunggu sampai kira-kira tanggal 23 Februari seperti planning kita. Jadi let me just go through ini, saya rasa semuanya udah paham gitu ya. Nah, saya ingin fokus pada susunan organisasi alumnas lagi. Jadi memang kita tadi sudah ada 2 badan memang yang memang sudah masuk dalam akte notaris, yaitu Badan Pengurus dan Badan Pengawas. Jadi cuma 5 orang sebetulnya yang ada di akte, tapi kita sebenarnya ada 13 orang lainnya sebagai pendiri. Pendiri atau itu adalah pengurus yang lama gitu ya. Saya nggak sebut satu-satu, tapi Chief Hasan waktu itu sempat menyampaikan orang-orang tersebut dalam pertemuan kita pertama. Kemudian International Board of Advisors ini merupakan bentukan kita. Jadi nanti ada 3 board sebetulnya yang akan lumayan aktif untuk masalah-masalah yang sifatnya strategis dan operasional. Yang operasional lebih ke badan pengurus. Nah, International Board of Advisors ini sudah ada beberapa orang, termasuk tadi Pak Yasona Lauli, kemudian Pak John Prasetyo, Ibu Sinta Kamdani, ada Pak John Riyadi, kemudian kemungkinan nanti kita ajak beberapa teman-teman lain seperti Pak Bambang Brojonegoro dan seterusnya. Sudah ada beberapa nama yang kita list down, kita akan approach. Kemudian di forum-forum ini sudah ada beberapa pengajuan, antara lain Young Leaders and Sports Forum, itu kayaknya ada yang tertarik untuk buat itu. Ada SME Forum, kemudian yang tadi saya sampaikan ada yang mengajukan Alumnus Development Forum. Nah, Alumnus Development Forum ini tadi usulan dari Pak Bambang Susantono. Beliau akan ngajak beberapa teman seperti Ibu Yeni Wahid, ada Bu Sinta Danuardoyo, ada Pak Suhasil, Wakil Menteri Keuangan, ada juga Prof. Reni, Rektor ITB. Jadi nama-nama yang kira-kira bisa add value terhadap development. Nah, ini forum-forum ini tentunya kita harapkan nanti grow juga gitu ya di dalam organisasi. Oke, let me focus on this gitu, karena ada 40 teman-teman yang sekarang juga ada 40 orang di sini. Jadi ada 40-an orang yang sudah daftar second round, yang sudah menyampaikan konsep. Kita nggak berharap rocket science gitu ya. Konsepnya yang penting adalah komitmennya untuk benar-benar nanti sit on di board itu mempunyai komitmen. Jadi we do not want free riders, terus terang. Jadi saya tegaskan aja, we cannot have free riders gitu ya, karena this organization has to run fast, smoothly, dan juga punya integritas gitu kan. Jadi kalau misalnya cuman hanya ingin posisi aja, this is not the right organization gitu ya. Jadi kita expect semuanya yang nanti masuk ke dalam pengurus itu punya komitmen untuk membangun bersama-sama. Nah, jadi pengurus hariannya memang kita cari ada tambahan 12 plus 2 lagi, jadi kira-kira 14 kurangin 1 jadi 13. Nah, ini gambaran terhadap komitmen yang kita harapkan. Jadi silakan kalau mau di screenshot atau dicatat. Tapi kita akan siapkan tentunya pernyataan komitmen tadi untuk memastikan bahwa semua yang nantinya masuk dalam kepengurusan itu benar-benar committed in terms of time, dan juga tentunya fakta integritas gitu ya, bahwa mereka take this as a serious matter untuk mengikuti code of conduct. Jadi nanti kita akan
akan tentunya membuat code of conduct yang jelas terhadap what are the do's and don'ts di dalam organisasi ini. Nah, kita juga harap nomor dua adalah setiap anggota pengurus harian yang tadi 16 orang itu bisa mengikuti rapat bulanan dan juga melaporkan progresnya, karena nanti kita akan tetapkan KPI yang nanti akan saya jelaskan habis ini. Dan untuk itu kita harapkan memang komitmen waktu, nggak banyak, hanya 3 jam dalam sebulan lah kira-kira, 2-3 jam gitu ya setiap kali pertemuan itu. Dan selain itu kita harapkan masing-masing bidang nanti juga melakukan meeting bulanan, kurang lebih juga 2-3 jam untuk update what the progress are in terms of the departments yang mereka geluti gitu. Nah, kita tentunya juga harapkan ada minimum 80%. Nah, karena kita udah terbiasa sekarang dengan metode virtual, kita akan banyak menggunakan virtual meeting gitu ya, lewat Zoom ini. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan nantinya physical meeting yang di hybrid gitu. Jadi supaya juga teman-teman bisa nantinya kalau misalnya nggak bisa physically karena Jakarta juga memang macet, kita juga membuka kemungkinan pada saat nggak bisa hadir physical juga bisa hadir secara virtual gitu. I think 80% with that in mind should be doable. Kalau physical memang kita agak susah gitu ya, tapi kalau physical or virtual itu saya rasa bisa gitu ya. Dan kita harapkan organisasi ini ada pertanggungjawabannya sehingga setiap tahun itu masing-masing ketua bidang melaporkan kegiatannya dalam rapat anggota tahunan. Kembali lagi karena kita sekarang punya means of virtual meeting, akan lebih mudah untuk kita melakukan rapat anggota tahunan gitu ya, dengan menggunakan at least virtual gitu. Tapi kalau kongres nanti mungkin kita do it physically. Nah, yang jelas tadi supaya kita menghindari free rider, setiap pengurus akan direview kinerja tahunannya untuk kemudian nanti kita tentukan keberlanjutan daripada peran dan posisi masing-masing tadi. Nah, that's the general expectation daripada masing-masing orang yang masuk ke dalam pengurus harian terutama. Nah, untuk key performance indicators kita udah buat untuk masing-masing bidang. Jadi bidang satu memang kita punya expectation yang tinggi karena keanggotaan ini penting dan kita memang punya target yang cukup ambitious gitu, yaitu memiliki 10.000 anggota. Nah, 10.000 anggota ini tentu not at the same time gitu ya. Yang kita harapkan adalah di 6 bulan pertama kita bisa dapat 1.000. Faktanya dalam 2 minggu kita bisa dapat kira-kira 500. Nah, caranya mudah, nanti kita udah siapkan Google Form untuk mendaftar secara resmi ke Alumnas. Kita akan sebarkan mulai 1-2 hari ini, dan kita udah bikin Alumnas email, kita sedang dalam proses untuk bikin social media dan lain-lain. Nah, dalam 1 tahun kita harapkan bisa 2.000, kemudian tahun kedua 4.000 dan seterusnya sampai bisa 10.000. This is a doable target karena sekarang ini seperti yang kami sampaikan di Permia saja ada 9.000 kira-kira anggotanya. Nah, itu untuk keanggotaan. Jadi fokusnya adalah memang membership gitu ya, bagaimana membership can grow. Nah, yang nomor 2 untuk bidang kedua adalah kemitraan. Itu kita berharap mulai bisa reach out ke universities. Sebetulnya bukan hanya universitiesnya, tapi klubnya juga boleh gitu. Misalnya ke klub Big Ten gitu kan, klub Ivy Leagues, klubnya Bay Area dan seterusnya. Saya rasa kalau 50 dalam setahun menjalin itu sangat memungkinkan. Kemudian juga selain itu kemitraan dengan Permias tentunya ya, karena kita berharap nanti ada jembatan gitu untuk teman-teman yang mereka masih sekolah di Amerika, kemudian
mereka otomatis eligible setelah lulus sekolah untuk masuk ke dalam alumnas. Kita juga berharap ada juga nantinya selain daripada universitas tadi kerjasama dengan pemerintah atau instansi swasta, kemudian non-profit organization, US Embassy. Kita harapkan paling tidak ada 25 kerjasama. Dan itu mungkin bisa dalam bentuk MOU, agreement, ataupun juga kerjasama event dan seterusnya. Yang jelas kita harapkan at the very least ada 2 kerjasama yang dihasilkan oleh bidang kedua. Nah, kalau bidang ketiga ini adalah kegiatan. Jadi kegiatan itu bisa offline, bisa juga online. Kita harap dalam sebulan itu bisa 2 kali. Nah, kegiatan ini nggak harus semuanya berasal dari bidang 3 sendiri, tapi juga bisa kerjasama sama forum-forum. Misalnya saya bicara sama Pak Bambang beberapa hari yang lalu, beliau menyampaikan bahwa mereka ingin sekali membuat event sekali dalam setiap 2 bulan gitu kan, atau 3 bulan. Nah, itu bisa nanti eksekusinya di bidang 3 ini. Jadi that's the KPI for bidang 3 gitu ya. Nah, bidang 4 komunikasi dan humas ini kita mengaktifkan komunikasi sosmed, posting podcast, kemudian liputan alumnas, WA group, Telegram, yang harapannya paling tidak 20% dari anggota itu bisa masuk gitu ya, karena mungkin nggak semua ada di Telegram, ada di Facebook atau LinkedIn, tapi at least 20% lah gitu, which is very much doable gitu ya. Nah, yang kelima adalah bidang kelima adalah sosial pendidikan dan budaya. Kita juga ingin sosial pendidikan dan budaya melaksanakan kegiatan 2 kali sebulan. Nah, tinggal nanti apakah itu bentuknya kegiatan sosial ke panti jompo, ke panti asuhan, pemberian bantuan bencana alam, kemudian reaching out to schools untuk menjelaskan tentang kuliah di Amerika dan sebenarnya banyak sekali sebetulnya yang bisa dilakukan gitu ya oleh sosial pendidikan dan budaya. Kemudian yang keenam ini pengembangan, kita berharap kita akan ada di setiap provinsi sebisa mungkin gitu ya, di mana ada anggota alumnas, dan bisa juga overseas gitu. Jadi nantinya anggota alumnas yang ada di Amerika itu kan juga bisa bikin cabang-cabang juga. Jadi bidang 6 ini atau pengembangan, satu adalah pengembangan organisasi untuk bisa reaching out to the outer areas. Jadi jangan hanya Jakarta centric, tapi juga bisa reaching out ke wilayah-wilayah lain di luar Jakarta. Walaupun mungkin kalau kita bicara mengenai pusat kegiatannya kebanyakan di Jakarta. Nah, kita juga membuka kesempatan untuk bidang 6 ini memikirkan tentang pengembangan usaha atau inovasi lain dalam organisasi. Nah, jadi kira-kira itu key performance indicators yang kita harapkan nanti bisa dipenuhi oleh bidang-bidangnya, yang tentunya ada seorang ketua, ada wakil ketua. Silakan nanti bentuk organisasinya. Kalau perlu sekretaris silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Terus bisa ada anggota-anggota bidang untuk membantu di situ. Nah, saya rasa program kerjanya kemarin kita udah bicara. Yang jelas kita nanti mungkin Doni bisa cerita tentang kartu tanda anggota alumnas. Kita sudah dapatkan vendornya, jadi kita akan menggunakan Flash, dan as soon as we get di para anggota untuk daftar, kembali lagi akan kita sebarkan nanti Google Form-nya dalam waktu 1-2 hari ini, berbarengan dengan rencana kita untuk nantinya reaching out lagi dalam rangka kita memperkenalkan pengurus alumnas harian yang baru gitu. Jadi pengurus harian itu yang tadi ada 18 orang. Nanti saya akan indikan lagi. Jadi terakhir next steps-nya, what's the next steps? Jadi pertama kita masih membuka sampai dengan tanggal 23. Jadi ini second steps gitu ya. Kemarin udah 108 orang dan sudah kirim CV. Kita lihat udah everybody, most of the people are quite eligible gitu ya untuk bisa masuk. Kita harapkan sekarang bikin konsep. It can be a one pager, two pager, boleh juga. Doesn't have to be a skripsi atau dissertation gitu ya. Jadi 1 or 2 page should be enough. Di mana berdasarkan itu nanti kita akan buat jadwal untuk wawancara.
wawancara pertama akan dilakukan pada tanggal 20, yaitu hari Sabtu ini. Jadi it's going to be a very simple interview process. Nanti yang akan interview itu adalah pengurus harian, badan pengurus maupun juga badan pengawas. Jadi nanti dari badan pengawas mungkin Pak Hasan, kemudian ada saya, ada Prof. Gatot, ada Ibu Noni, ada Doni, Dona juga udah bisa masuk karena memang udah ditetapkan. Jadi kita akan siapkan dan maksimum 15 menit supaya very very short. So you have a time for some type of elevator pitch untuk memperkenalkan diri, let's say 1 menit, kemudian 4 menit betul-betul focusing on your programs if you were to be chosen, the positions that you actually went for. Terus 10 menit kita akan interaksi gitu ya. Itu ya take more or less seperti itu ya. Jadi 15 menit terus kita masuk ke orang berikutnya. Jadi we will start at 9 o'clock in the morning on the 20th of February on Saturday. Terus kemudian sampai 3 jam kita take a break. Kemudian mulai lagi jam 1 sampai dengan jam 4 atau jam 5, nanti depending on the number of people. Jadi satu hari Sabtu itu bisa 24 sampai 30 orang kira-kira yang kita cover. Nah, sekarang kita ada 40 orang, jadi 2 hari cukup. Tapi kalau it grows to, let's say, 60 or maybe 100 people, kita perlu beberapa hari gitu ya. Dan sehingga kita allocate until the 27th of February. Sehingga nanti pada awal Maret kita sudah bisa mengeluarkan SK penetapan pengurus harian Alumnas, dan tanggal 3 kita akan melakukan webinar dan sekaligus Zoom perkenalan pengurus harian Alumnas. Nah, setelah itu kita akan melakukan pelantikan pengurus lengkap Alumnas 2021 antara 27 Maret atau 3 April itu, it's on a Saturday. Ada kemungkinan online, ada kemungkinan hybrid. We are thinking of actually doing it hybrid. Besok kita akan bicarakan sama Chairman of the Advisory Board, Pak Yasona Lauli. Kita besok pagi jam 11 akan ketemu beliau. Nah, nanti kita akan coba kalau misalnya memang memungkinkan, sebagian itu akan dilakukan secara fisikal di ruang terbuka atau di ruang tertutup, nggak terlalu banyak orang, tapi juga tentunya ada yang nantinya sifatnya virtual. Dan kita upayakan the first physical meeting itu mudah-mudahan ya bisa dilakukan pada akhir bulan Mei atau Juni, sekaligus halal bihalal dari Alumnas. Itu kemudian saya mau kasih lihat acara untuk tanggal 3 Maret itu. Jadi ini masih draft ya. Jadi title-nya masih berubah. Kemudian juga kalau waktu sih kemungkinan akan tetap sama gitu. Kemudian pembicaranya juga sama. Almost all are American graduates. Pak Yasona dari North Carolina University, Mas Bambang dari Berkeley, Prof. Reini itu dari Purdue, Pak Rosan itu dari Oklahoma, Bu Sinta Danwardoyo itu kalau nggak salah dari Portland University, Dona dari San Francisco, saya juga dari San Francisco State dan Harvard gitu. Jadi ini nanti kita gunakan sebagai webinar sekaligus juga untuk perkenalan. So I will not talk too much at that time. Saya lebih banyak nanti memperkenalkan teman-teman supaya ini reach out ke banyak orang. Kita akan kerjasama sama Infobank. Kenapa Infobank? Sebetulnya emang ini udah kerjasama yang seharusnya udah lama, tapi kita baru coba realisasi dan kita udah sepakat tanggal 3 Maret nanti akan kita lakukan. Nah, satu lagi yang terakhir saya mau share adalah jadi tadi kita terima kasih sekali udah mendapatkan beberapa konsep itu ya 40-an konsep untuk berbagai macam bidang ya. Nanti kita akan mulai besok kita akan mulai reach out to everyone. Mudah-mudahan timingnya oke. Jadi nanti kalau timingnya sudah oke, kita harapkan bisa ketemu for 15 minutes dengan saya, Chief Hasan, Chief Dona, Chief Noni, dan Prof. Gatot bersama Chief Doni. Saya rasa itu dari saya. So Don,
mungkin kalau Pak Hasan atau Prof. Gatot atau Bu Noni mau tambahin silakan. Habis itu kita buka aja untuk question and answer. Oke, siap Jim, thank you. Jadi teman-teman semua kalau belum sempat membuat atau mengisi formnya, sudah akan disebarkan ya Jim? Apa sudah yang kemarin itu? Udah, ya, ada yang baru? Oke. Udah itu. So kayaknya udah dari 2 hari yang lalu disebarkan. Jadi please kalau belum selesai, kalau belum sempat diisi, so starting from tomorrow panitia akan mulai melist down dan akan mengundang untuk interview tahap selanjutnya, gitu ya Jim ya? Betul. So Yeah. in the form juga harus attach like one pager or summary or the program or whatsoever that need to be presented in the interview session kan ya? Betul. Is there any standard format or not Jim untuk itu? Nggak ada. Idea untuk program nggak ada ya? Nggak ada. The more creative you are, of course, the more appreciative we are. Oke, so nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya. Sebelumnya mau mengundang Ibu Wakil Ketua dulu nih, Bu Noni. Do you have any thoughts untuk pengurusan? Jimmy udah banyak ya menjelaskan. Ya, udah cukup jelas. So I don't think I need to add anything. Amin, kita pengen dengar lo ngomong aja sebenarnya sih, Non. Kenapa disuruh nyanyi instead ngomong? So thank you very much Noni. Yang belum kenal Ibu Noni adalah wakil ketua dari alumnas kita yang merupakan CEO dari Bluebird TBK. Thank you for joining. And Prof. Gatot, hello, our Sekjen. Halo. Ada yang mau disampaikan, Prof? Nggak ada. Nggak ada juga. On my part is enough ya. You already made very good presentations, I think. Oke, siap. Thank you, Prof. Kalau Mas Doni, bendahara kita? Tadi udah disinggung belum ya kalau kita nanti ada performance review every year? Ya. Udah. Oke. Mungkin nanti untuk lebih detailnya lagi digodok ya kriterianya dan sebagainya ya. Oke. So now I think we can start the question and answer. Mungkin Chief Hasan ada itu? Oh iya, Chief Hasan. Mohon maaf, Chief. Saya merapat. Ada pesan-pesan. Udah nih senyumnya udah lebar banget soalnya Chief Hasan. He's all good. Okay. He's all good. Okay, all good. Okay. So you can always chime in whenever you need to ya, Chief ya. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan ataupun masih belum jelas ataupun pingin tahu kriterianya dan sebagainya, silahkan loh. Siapa yang mau nanya duluan? Go ahead. Kayaknya ada Coach Farhan tuh. Boleh? Silahkan aja langsung. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin malam-malam. Waalaikumsalam. Saya sambil di jalan. Boleh. Itu tadi kan KPI-nya sudah ada. Kalau kriterianya itself ada nggak Ketua? Maksudnya misalnya angkatan berapa, usia berapa, atau pernah di organisasi mana, atau it's gonna be very subjektif, atau maksudnya biar misalnya for me gitu, minimal saya bisa ngukur diri, wah kayaknya kalau dari kriteria saya nggak masuk nih, contoh aja ya gitu. Apakah memang just umum, karena idealnya kan ada kriteria ya, apapun itu ya, apakah rekening bank, ataukah hobinya, ataukah anything, I think ya. Itu aja sih yang saya mau tanyakan secara singkat. Terima kasih. Jangan jumlah mantan ya, Jim. Ya, jumlah mantan ya mereka. Kalau jumlah mantan kalah semua kita, Don. Itu aja Ketua. Thank you Coach Farhan. Jimmy mau jawab? Oke. Yes. Thank you. Jadi kalau tadi ya KPI kan udah jelas ya. Kalau kriteria sebetulnya kita yang jelas kan tadi dia masuk sebagai anggota, jadi harus lulusan dari Amerika Serikat gitu kan. Kalau in terms of usia atau lulusan dari mana atau tahun berapa, justru kita pengen diversity. Jadi kita sangat inklusif dan juga memperhatikan terhadap berbagai macam variety gitu, termasuk usianya. Jangan sampai usia saya, Dona sama Noni semua gitu kan. Jadi kalau ngelihat sebetulnya kalau ngelihat distribution normal curve
itu kita memang di tengah-tengah gitu. Jadi nanti akan ada di ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Yang muda-muda juga kita harapkan tetap banyak yang ikut juga gitu ya. Jadi tentunya kita harapkan nanti semua bisa terwakili itu dia, dari sisi gender, dari sisi usia, dari sisi universitas, dari sisi juga level pendidikan gitu kan. Ada yang PhD, ada yang master, ada yang bachelor, bahkan mungkin juga ada yang associate gitu kan. Yang penting semuanya ikut terwakili gitu. Ada dari West Coast, dari East Coast, dari Midwest, dari semualah gitu kita ini kan. Oke. Sip. Jadi gitu ya Coach Farhan. Tadi ada pertanyaan dari Mas Adi nih. Kalau misalnya tidak bisa interview pada saat tersebut bagaimana? Apakah bisa choose hari, misalnya Sabtu nggak bisa, apakah Minggu atau Senin? Wah, yang interviewnya nih masalahnya. Coba Jim. Bisa kita atur nanti. Oke. Mas, mantap Mas. Mantap. Mungkin janjian sama Jimmy ya dia. Iya. Jadi kan kita juga kan lumayan, kita ada berenam nih yang interview kan. Kita bagi-bagi aja. Tadi kan ada Dona, ada saya, ada Prof Gatot, ada Noni, ada Chief Hasan, ada juga Doni kan, ada berenam. Jadi kita juga bagi tugas juga gitu, karena nggak mungkin mungkin saya lebih ini waktunya lebih banyak, jadi bisa ikut hampir semua, tapi nanti kita bagi-bagi gitu. Tapi yang jelas kalau untuk Wasekjen misalnya kan, ya Prof Gatot pasti ada gitu kan. Oh siap Mas, oke, mantap Mas. Ya oke, good. Oh satu lagi yang belum tadi saya bilang, Don, mungkin gitu ya kan, ada juga tuh yang mengajukan tentang forum-forum gitu kan, kayak Mas Bambang Susantono kemarin kan, dia come out right, saya mau bikin Alumnus Development Forum, bahkan udah ngajuin nih orang-orangnya, bagus gitu. Saya lihat juga dari 40 orang itu ada yang mengajukan UMKM Forum, bagus sekali ya. Jadi boleh ya? Boleh, apapun forum apa gitu. Saya dengar juga Mas Antos juga kan mau bikin Maritime Forum gitu. Wah itu mantep banget gitu. Get the concepts out, and then we see gitu kan. Dan setiap forum itu bisa beda, bisa unik gitu ya. Nggak harus ada masing-masing punya format yang sama gitu. Jadi silakan aja gitu. Nanti kita fasilitasi dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh ketua sama sekjen, sehingga resmi gitu sebagai forum di bawah Alumnus lah kira-kira gitu. Siap, Mas. Itu Pak John Wei mau nanya nih. Yes, please. Silakan Pak John Wei. Good questions. Thank you, Badona. To Chief Hasan, Chief Jimmy, and Chief Gatot and the line. Just a quick question. The interview is 15 minutes, right? Yeah. Pretty much very brief. Yes. I assume before interview you have studied all the CVs and the relations or whatever it is, that what it takes for the positions are required. Yes. Now, I would assume 15 minutes would be very brief. Would there be a second round? I mean, because somehow 15 minutes you may not be able to get the juice out of it. Now, for some interesting discussions, it may take longer than that. So I just wondering how you make sure the process is like, good enough for 15 minutes. And if not, would there be a second round? Sure, thank you so much, Chief John Wei. Jadi kalau misalnya nanti we feel that karena for some positions we saw like many people are interested in that position, dan kita nanti tentunya we will see, let's say we shortlist from 8 candidates to potentially 2, and those 2 candidates we will zoom in, and then we'll call them back to discuss again. Of course, 15 minutes is enough just to grasp the concept and grasp your commitment. But I think for us to understand deeper, we may have to call you again, unless there's no other candidates that are interested. Then 15 minutes should be enough gitu. Mungkin if maybe Noni atau Prof Gatot ada ini tambahan. Yeah, I think Jim, I think it would be a good idea kalau kita memang give suggestions what are the key factors that we want to see from that 15 minutes, so that 15 minutes can be really up to the point. Because
I think we have to give that guidance as well. So maybe we can send that afterward. Yeah. Oke, good idea, good idea. Jadi tadi kan kisi-kisinya sebetulnya kita kan udah dapat CV-nya jelas, kemudian konsepnya juga. Jadi those two we will have received already in advance. If you haven't received in advance, then you won't be called gitu. We will only call you if we have those two things ready. So all the interviewers will actually have those documents already. Nah, jadi nanti tadi the way it works is we hope that you can betul-betul zoom in on your concept itu for like 4 minutes gitu kan, and tell us why, satu, who you are, and then why you want this position, terus sama what your concepts are gitu ya. Kira-kira gitu sih sebetulnya. What, why, and who you are, itu rasanya kira-kira itulah. And how you intend to itu, of course. Yeah, the how is very important. Sama how you intend. How. Yes, how you intend to actually play out the role gitu. We in bahasa English both, right? Asumsi saya bisa dua-dua ya. Oh yeah, of course, yeah. Kita juga dari tadi ngomongnya udah bahasa campur aduk. Campur-campur, Chief John Wei. Kita campur-campur. Campur-campur sedikit. So, Jim, mungkin bisa di flash sedikit kira-kira per setiap bidang perlu berapa orang? Ada yang menanyakan nih, Mas Rika. Gini, kita at this point sampai tanggal 3 Maret itu kita hanya akan pilih ketua sama wakil ketua bidang. Jadi kalau tadi kita let me share again gitu ya, the organization. Jadi kan totalnya kita ada 18 di pengurus harian. Nah, 18 ini sudah ada 5. Jadi yang sudah ada ketua umum, wakil ketua umum, kemudian ada ketua bidang komunikasi dan humas. Nah, jadi yang kita cari untuk saat ini sampai dengan tanggal 3 ya, tanggal 3 Maret, jadi itu adalah tambahan 13 orang. Plus yang tadi, kalau misalnya ada yang punya ide untuk saya mau ini kayaknya akan kita seragamkan menjadi forum gitu ya. Jadi nanti misalnya yang Partners Club Directors Council ini mungkin juga dibilangnya forum gitu. Partners Club Directors Forum mungkin ya, supaya ada komunikasi dari itu. Nah, jadi tadi untuk 3 Maret ini kita concern-nya terhadap ketua-ketua bidang ini. Jadi we focus on those gitu, kira-kira gitu, Don. Nah, nanti setelah tanggal 3 Maret itu masing-masing ketua bidang sama wakil ketua bidang itu bisa milih anggotanya, dan memang ada yang ngelamar juga untuk anggota. Jadi we will give the names. And then of course hopefully they will take those anggota ya, karena kan mereka udah mencalonkan diri, mungkin udah ada juga passion dan juga konsep gitu yang bisa di-share gitu kan. Jadi hopefully the ketua bidang sama wakil ketua bidang will kindly take those people as well. Karena kita juga udah perhitungkan tadi keragaman ya, inclusivity daripada organisasi ini. Ya, kayaknya jelas deh. Terus kemudian ada yang lagi langsung mau menanyakan langsung? Go ahead. Ada pertanyaan dari Pak Wira nih. Desain dari kartu member apakah sudah menjadi desain atau warna as brand guideline-nya Alumnas? Excellent. Ini Doni kemana ya? Kayaknya dia ke. Ada tuh Doni di bawah. Oh iya. Ada. Hadir. Oke. Don, you wanna answer that? Sorry, yang mana? Desain dari kartu member itu apakah sudah menjadi desain atau warna as brand guidelines-nya Alumnas? Menurut kayaknya sih waktu itu hanya contoh aja ya nggak sih? Iya, itu kebetulan hanya contoh. Kebetulan hari ini kita udah dibantu oleh Mas Zenin. Dia udah agree untuk help us to design our membership card. Boleh saya tanya? Boleh, silakan. Baik, terima kasih. Saya peduli
bahwa di Indonesia banyak sekali perusahaan yang gagal dalam eksekusi strategi. Kemudian contohnya, gagal itu seperti apa ukurannya? Paling tidak EBITDA-nya jelek. Rumah sakit itu contohnya, EBITDA-nya itu range-nya antara minus, EBITDA margin, minus 40% sampai plus 40%. Nah, kita punya ilmu dari Amerika yang share ke bisnis. Bagaimana nolong mereka dengan metode yang baik supaya mereka mudah pindah dari EBITDA negatif menjadi positif. Pengalaman saya di salah satu tambang, EBITDA negatif 1 hari 2 miliar, diperbaiki dalam 4 bulan menjadi positif 500 juta. Kemarin saya bantu rumah sakit Krakatau Medica, EBITDA negatif margin 27%, dipindah menjadi 30%. Nah, di forum mana saya bisa bantu di situ? Itu aja, terima kasih. Good, thank you for the sharing, Pak Rudi. Jadi saya rasa sebetulnya kalau di bisnis. Jadi kalau misalnya mau dibikin tersendiri boleh, and then you will lead. Nanti kan tinggal bikin kaukus saja kan, kita nanti bisa ini ya bantu gitu kan, siapa yang interested in that forum mereka bisa join gitu. Tapi kalau maybe I would just like to suggest this kind of thing, karena kepengurusan ini kan sebaiknya tidak ada yang sifatnya bertransaksi, right? Iya, betul. Dan kita bisa bikin satu yang sifatnya seperti needs and leads. Jadi whoever dari our member yang punya needs ataupun punya leads, then we can match up. Maybe we can make that kind of one forum. Kayak matching. Iya, excellent. Kalau saya untuk UMKM saya gratisin. Iya. Dan kalau sifatnya kayak mentoring gitu ya. Iya. Ya, kalau sifatnya sharing segala macam sih, of course we are very much welcome gitu kan pada saat itu. Tapi kita perlu juga tuh yang tadi Pak, I think that was a good idea ya, bahwa sekalian kita bikin matchingnya gitu ya. Iya, betul. Yeah, I think it's a good idea, Pak Rudi, kalau if you can put it in one pager or like a summary that can be shared together with your forum. Iya. We can discuss in more details and talk to you individually to know more. That would be great, right, Jim? Yes. Thank you, Chief. Thank you very much. Sorry kalau boleh saya berpendapat ya, kayaknya Pak Rudi boleh bendahara itu. Minimum maximize income. Business development tuh. Enggak, nanti kan pasti waktu kegiatan kan kita butuh untuk kalkulasi. Nah itu Pak. Boleh. Kalau beliau tertarik boleh. Ya itu memang kerjanya dia. Tapi kayaknya kalau ngelihat Mas Doni lebih seneng kalau Mbak Handayani yang ngelamar jadi. Saya keanggotaan aja. Setuju banget. Oh kan, dia udah langsung. Soalnya saya nggak di Jakarta, jadi sulit nanti kalau ini. Oh oke. Thank you. We believe in work from home, Pak. As much as we can ya during the pandemic. Udah mulai biasa nih, walaupun udah kangen sama orang beneran. By the way kita sangat sangat berharap bahwa gender proportionnya juga bagus ya, artinya ini kesempatan juga gitu. Kita senang banget kan ada Mbak Dona, terus ada Noni gitu, terus sama banyak nih di sini mbak-mbak yang lain. Banyak ini. And these are powerful women gitu kan. Noni is one of the 50 Forbes Asia most powerful woman loh. Awas dikejar-kejar pajak. Jadi aman jadinya. Jadi kalau kita mau berlindung di belakang Noni karena dia powerful banget gitu. Siap. Oke. Dari dulu gue ada berlindung di belakang Noni mah. Kayaknya ada Mas Agung tuh mau. Ya, silakan Mas Agung. Ya. Makasih Mbak Dona sama Mas Jimmy. Mau tanya ini targetnya tadi kan untuk keanggotaan itu kan memperbanyak member ya. Ya. Nah, itu kalau sudah banyak terus mau diapain itu?
Very good question. Nah, ini dia tadi kita kan semuanya kan mungkin bukan semua, artinya kita kan punya passion yang beda-beda, kita punya harapan yang beda-beda dan seterusnya. At the very least kita bisa fasilitasi mereka dengan salah satunya tadi networking gitu kan. Ini yang paling penting nih. Nanti mungkin Prof. Gatot bisa nambahin juga gitu kan. Jadi networking bisa business matching, bisa matching yang lain gitu kan. Terus yang jelas kita kan punya satu pikiran gitu ya. Jadi juga tentunya sharing gitu dari sekian banyak orang itu, kita berharap bisa reach out ke mereka karena kita harapkan kegiatannya kan tadi continuous ya. 2 kali dalam sebulan, at the very least dari 24 kegiatan di bidang 2 tadi, kemudian di 24 kegiatan di bidang 5 di sosial, pendidikan dan budaya, itu ada yang matching sama mereka gitu, entah itu masalah bisnis, legal, bisa juga masalah HR, masalah finance dan seterusnya gitu kan, kepemerintahan, kebijakan publik, pasti ada yang nyangkut gitu. Kita berharap bahwa ini bisa menjadi wadah silaturahim lah ya, kira-kira gitu untuk teman-teman. Tapi mungkin Prof. Gatot ada tambahan karena beliau nih yang membuat anggaran dasar dari Alumnas dan anggaran rumah tangga, nanti kita sama-sama bikin. Sorry Jim, motong sebelum Prof. Gatot. Mungkin nanti abis ini, is it possible to share whatever we have right now, seperti tadi yang kamu bilang mengenai tugas-tugas ketua bidang atau kriterianya yang tadi kita share tuh di-share dulu ke everybody here, so when they prepare their elevator pitch, tahu gitu, including kalau bisa AD-nya bisa di-share nggak? Prof. Gatot, AD bisa di-share mungkin? Kira-kira. So at least people understand. Or di sini aja diceritain AD-nya apa aja gitu, boleh nggak secara singkat? Atau gini, atau I think kalau nggak salah my presentation has been shared ya to everyone. Oh, ya? Tapi kalau dan di dalam kalau misalnya ada yang belum punya, nanti silakan bisa ini ya. Ini kan ada kan di dalam sini kan, misalnya masalah yang tadi keanggotaan gitu kan, kemudian kriteria, tujuan pembentukan, kriteria juga di sini ada sebenarnya bukan kriteria ya, kalau kriteria anybody who is a US graduate itu eligible gitu untuk jadi pengurus. Sorry, yang maksud aku yang ketua bidang tadi. Nah, nanti KPI ini udah kita buatin. Kembali lagi ya, kalau masalah job description, kemudian program kerja, itu kita sama-sama kita sama-sama bikin gitu kan. Yang jelas kita udah kasih ekspektasi kita. These KPIs are our expectation that we hope that to be reached gitu ya, untuk masing-masing bidang gitu. Ya. Oke. Gitu. Oke, Prof. Gatot. Tadi ada yang mau ditambahkan? Go ahead, Prof. Iya. Sebetulnya sih yang disampaikan oleh Pak Jimmy, I think it's already complete. I don't think that I can add any more significant additional information gitu. Tapi yang intinya kan, kenapa tadi pertanyaan anggota itu kemudian kalau sudah banyak bagaimana? Tapi sebetulnya kita harus melihat dari prinsip dasar Alumnas dulu ya. Ini kan dari kita kan sebetulnya. Kemudian oleh kita dan untuk kita gitu. Atau dengan kata lain, kalau jumlahnya itu semakin banyak gitu ya, itu semakin baik kan begitu. Karena nanti pada akhirnya kan at the end of the day we want to build a networking kan. Jadi nanti kalau networkingnya semakin luas karena angka anggotanya semakin besar, nah itulah sasaran akhir dari apa yang kita harapkan sampai jumlah 10.000 gitu. Kalau bisa sih lebih dari itu gitu. Karena jumlah alumni Amerika Serikat sendiri kan udah sangat banyak gitu. Mungkin itu ya tambahannya. Oke, Prof. Ini ada pertanyaan bagus juga, selain selain anggaran dasar dan struktur organisasi, apakah sudah ada mekanisme atau kerangka proses kolaborasi antar bidang, atau ke depan akan juga disusun oleh masing-masing bidang dari Pak Ahmad Nazir? Kolaborasi antar bidang, nanti disusun sama-sama mungkin ya? Ya, good idea, good input ya. Itu
kan tadi kita sampaikan bahwa akan ada anggaran rumah tangga nanti yang mengatur mekanisme koordinasi, kemudian rapat segala macam yang memang kita belum ada saat ini gitu. Jadi this is a homework for us, terutama Prof. Gatot, saya dan Noni yang perlu menyiapkan ini sehingga semuanya nanti ada gitu. Tadi juga kan ditanya tentang saya I will share nanti di chat ya kalau bisa gitu kan file saya yang ini, tapi just kalau misalnya 10.000 gitu kan tadi untuk apa gitu. Jadi memang tujuan pembentukan berdasarkan anggaran dasar itu ada 5 gitu. 1, memberikan informasi kepada alumni dari universitas dan institusi yang berbeda. Nomor 1 itu. 2, sarana pendorong pengembangan pendidikan dan pelatihan. 3, sarana kegiatan yang bersifat pengabdian masyarakat. 4, menyebarkan aspirasi, mengembangkan potensi, serta mempersembahkan hasil karya anggota, dan tadi networking. Jadi based on anggaran dasar ini, bagaimana kemudian kita mengejawatakannya dalam kegiatan itu yang kita mau lakukan gitu saat ini. Kira-kira gitu. Tambahan. Ya. Oke, I think that's clear. Ya. Gimana, Prof? Bukan tadi itu masalah anggota itu kan sebetulnya pada akhirnya kita ini kan tergantung dari jumlah anggota. Jadi kalau nggak ada anggotanya, kegiatan untuk alumni sendiri kan kemudian juga sangat minim dan tidak bisa berkembang. Jadi memang target yang besar itu pernah kita diskusikan apakah tidak terlalu berat. Kemarin kita sempat intens ya Pak Jimmy mengenai angka. Jadi ini perlu digarisbawahi juga ya bahwa jumlah itu sebetulnya sesuatu yang kalau sepintas dilihat cukup berat, tapi dari tadi bukti yang hanya 1 bulan kurang sudah bisa sampai 500, tentu saja kalau mencapai 2.000 selama setahun, mudah-mudahan bisa tercapai. Itu saja sih, terima kasih. Ya, thank you Prof. Ya, Pak Suzy, silakan. Saya seorang political scientist, oke. Saya seorang guru. Jadi kalau saya bilang semua organisasi itu harus kita sepakat dulu dari awal. Seperti di Amerika ada konservatif, ada progresif. What are we trying to do? Is it going to be progressive? Is it going to be preserving? Atau apa? Nanti kalau nggak bisa berantem di situ. Karena landasannya berbeda gitu ya. Kalau misalnya orang jadi profesor di Amerika ditanya dulu visinya apa dia. Kalau nggak sama nggak di-hire. Iya. Jadi di sini ada problematik gitu ya. Problematik dalam arti, are we trying to help Indonesia? If we want to help Indonesia, it's about public service. Negeri kita kacau karena orang masuk ke negara ngerampok. Padahal orang masuk ke negara seharusnya dia sudah stable, lalu membantu untuk memberikan public service seperti Joe Biden atau seperti Nancy Pelosi atau sebagai Mitt Romney sedikit lah gitu ya. So I think that has to be settled first. Kalau enggak nanti ada yang mau profiteering, ada yang mau mengabdi, ada yang nanti berpihak kepada partai, mewarnai ideologi jalannya ke depan karena hubungan dengan Amerika itu strategik. Dia bisa berpengaruh gitu. Kayak tadi saya ikut dalam seminar di Stanford. Jelas ilmuwan-ilmuwan Amerika dan Australia itu menilai kita sangat buruk gitu loh. Padahal sebetulnya apa yang kita rasakan, saya seperti di UI, merasa dimasuki unsur-unsur kekuatan agama yang akhirnya merusak keilmuan ya. Kita nggak nyaman. Untuk mereka bilang FPI itu salah kalau ditutup, harusnya dia jadi partai dan sebagainya. Ini tokoh-tokoh Ivy League loh. Hanya Emerson agak moderate, dia bilang, kita sendiri juga nggak demokratis, lihat aja Donald Trump gitu. Jadi akan ada potential conflict nantinya. We have to be firm. Are we going to be partners to make Indonesia a more just, a more stable country?
Or are we going to mimic Jeffrey Winters kayak Pepinski kayak? Who the hell are they to say Indonesians are oligarchic? Kita nih kartel, isinya mafia. Jadi saya suka kesel gitu karena selalu kita digambarkan sebagai orang yang tidak mampu mengatasi masalah. Hidup di universitas susah, kita pengabdi, gaji 5 juta kayak supir Bluebird gitu ya. Tapi kan idealismenya tinggi. Ya, Bu. Dan dirusak oleh PKS, dirusak oleh faktor-faktor agama. Itu makes me mad because I've lived in the US for 30 years, dari kecil. And then saya merasa ini kok nggak ada yang bicara sih? Crux of the point is you have to do public service. As someone who's privileged, ya harus pay back to the community. Thank you. Something positive. Itu aja. Yeah, I think that's a very good input. For sure, Jimmy and the team will put that into consideration. Ya, back to the fundamental ya, Bu Suzy ya. Ya, mungkin Prof. Gatot boleh jelasin lagi tentang values alumnas ya. Walaupun belum kita masukkan dalam bentuk anggaran rumah tangga ya, tapi tentunya values ini penting, termasuk visi misi kita. Kalau misi tadi udah banyak ya, cuman kan kita belum put it in one statement of vision gitu. Silakan Prof. Oke, jadi begini tadi paling tidak ini juga menjawab Ibu Susi ya. Pasti concern semacam itu selalu timbul lah di antara kita. Cuma problemnya begini, begitu kita sudah di alumnas, kita memang punya nilai-nilai yang harus diikuti dan kemudian kita tegakkan bersama. Nah, nilai-nilai itulah yang kemudian menjadi acuan kita, apakah tadi mau sebut apapun namanya ya, mau progresif, mau konservatif, itu kan maaf ya, hanya istilah gitu. Tetapi prinsip yang dasar dari alumnas sendiri, alumnas itu harus netral. Nah, netral di sini juga harus hati-hati, karena nanti kalau mengambil sikap, ya tadi misalnya harus mengecam salah satu pendapat, gitu misalnya kan akan menjadi satu istilahnya itu bias ya, bahwa apakah kemudian alumnas itu netral atau tidak. Kemudian yang kedua adalah independen gitu. Kita juga harus independen gitu. Jadi itu adalah kemerdekaan dari kita bersama ya, dari tadi sudah saya sebutkan. Ya, dari kita ya, oleh kita dan untuk kita. Jadi memang ini sebuah organisasi yang nyawanya itu ada di anggota gitu. Jadi tadi pertanyaannya sih langsung menghujam kita gitu. Kenapa segitu banyak dan mau kita apakan? Memang nasib kita tergantung dari anggota gitu. Kalau anggota kita memang bisa tercapai lebih banyak, lebih baik. Kemudian yang ketiga itu kita memang sudah sejak awal mengatakan non partisan. Dengan begitu kita memang sudah memutuskan untuk tidak berpihak kepada salah satu pihak. Ya, dalam hal ini kalau partisan kan partai. Tapi lebih dari itu sebetulnya bukan ya partai saja, tapi juga golongan dan lain sebagainya. Yang kemudian yang jadi pertanyaan adalah kalau betul-betul non partisan, kenapa banyak juga anggota partai yang kemudian menduduki tempat-tempat kunci di alumnas kan gitu. Nah itu Pak Jimmy sudah menggarisbawahi bahwa begitu masuk ke alumnas, konsekuensinya adalah mereka harus menanggalkan kepartian itu. Jaket-jaket yang hijau, merah, ya, biru dan sebagainya itu di alumnas sudah nggak ada. Gitu. Apapun warnanya, alumnas itu tidak ada yang namanya non partai. Dan terakhir adalah non sektarian. Karena kita selalu berpikir bahwa masalah yang ada di Indonesia itu kan selalu sebagai atau diangkat sebagai SARA. Gitu. Jadi pada waktu kami mendiskusikan untuk merumuskan itu ke dalam anggaran dasar, kita sudah melihat adanya kemungkinan nanti alumnas itu akan terbawa dalam arus-arus seperti itu. Gitu. Nah, oleh karena itu siapapun nanti ya, misalnya tokoh agama gitu, dari manapun masuk ke alumnas ya tidak boleh kemudian dia mengangkat atau menggunakan pengaruh ya agamanya itu atau sektarian itu kan juga SARA ya. Dari ras mana. Oleh karena itu diharapkan tadi Pak Jimmy juga sudah sampaikan kalau bisa sih alumnas ini menjadi satu yang diversifikasi gitu. Jadi dari agama, dari ras, dari regions, dari segala macam bisa ngumpul di sini dan kemudian mempunyai satu semangat yang sama bahwa kita adalah alumni dari Amerika Serikat gitu ya, sehingga ingin menunjukkan apa kontribusi kita kepada bangsa dan negara. Jadi prinsipnya itu tadi Bu, kita punya nilai-nilai dan nilai-nilai itulah yang akan kita gunakan
sebagai pegangan untuk berjalan dan maju bersama. Jadi sekarang ini di bawah kepemimpinan Ketua Umum yaitu Pak Jimmy dan teman-teman yang lain. Barangkali itu ya tambahan dari kami. Terima kasih, Pak. Thank you, Prof. Gimana Bu Suzy? Thank you very much for your input. For sure we will put that into consideration. Ini ada yang raise hand dulu nih. Ada Coach Farhan sama Pak Bambang Suwarso. Karena masih banyak, jadi jangan lama-lama ya, Coach Farhan duluan deh. Yep. Izin, tadi kan saya terus terang tertarik di bidang kemitraan. Nah, itu tadi kan ada MOU ya 250. MOU itu kan biasanya tendensinya bikin kerjasama kegiatan. Nah, apakah nanti berhubungan dengan kegiatan misalnya? Bidang kegiatan maksudnya, kalau memang iya, kalau misalnya kita lihat 250 kan banyak sekali itu, apakah nanti, maksudnya yang saya ingin tanyakan kira-kira bentuk MOU-nya itu apakah lebih hanya oke, kita kenalan tanda tangan apa tahu MOU-nya akan melakukan kegiatan bersama dalam apapun bentuknya. Kalau gitu kan berarti akan banyak sekali itu kegiatannya, itu sih yang saya ingin tanyakan secara singkat. Terima kasih Mbak Dona. Ya, thank you Coach. Gimana Pak Jimmy? Sebetulnya tadi 250 itu sih lebih ke arah dengan university atau university club ya. Tapi kalau MOU sama itu 25 totalnya. Jadi 2 sebulan sebetulnya kira-kira. Jadi not that much sebetulnya Coach Farhan. Ya, tapi dalam kan berarti apakah MOU bahwa kita MOU atau memang akan MOU akan melakukan kegiatan bersama? Maksudnya kalau kegiatan bersama kan berarti akan ada 25 kegiatan pada saatnya nanti akan banyak sekali, atau makanya hubungannya dengan bidang kegiatan juga itu Pak Ketua? Ya, bisa dalam bentuk kegiatan bersama, bisa juga dalam diskusi apapun gitu ya. So it doesn't have to amount into some type of activities together gitu, dalam arti kegiatan yang real di seperti seminar atau diskusi, tapi yang jelas ada kerjasama yang ya kita bisa kerjakan lah gitu. Go ahead Pak Prof. Gatot. Saya hanya menambahkan sedikit saja yang disampaikan Pak Jimmy sebetulnya. Tadi sebetulnya pertanyaannya itu adalah apakah MOU saja atau sampai pada eksekusi kan gitu. Nah ini memang kemarin kami diskusikan juga. Ini kita ini mau berambisi untuk menandatangani MOU dengan cukup banyak partners gitu ya. Baik dari university atau club study, kemudian dari pemerintah maupun yang dari korporasi juga gitu. Nah inilah yang kemudian memang pada dasarnya tugasnya diharapkan untuk bisa mencari partner itu untuk bisa kita bekerja sama sign MOU gitu ya. Atau PKS perjanjian kerjasama. Kemudian eksekusinya nanti tentunya akan kita bahas bersama ya, di dalam kepengurusan itu kan kita punya banyak sekali bidang. Siapa yang bisa mengeksekusi untuk masing-masing dari MOU yang isinya barangkali juga beragam gitu. Mungkin itu tambahan saya Pak Jimmy. Ya. Thank you Prof. Dan kalau memang mungkin ada nanti ke overlapping dengan kegiatan ya mungkin banget gitu kan, nanti malah bisa bersama-sama dengan tim kegiatan gitu kalau memang nantinya udah jadi kegiatan gitu nggak Jim? Dan itu betul, nanti pasti akan disupport oleh tim humas dan komunikasi juga untuk woro-woronya dan juga untuk eventnya. Iya betul. Gitu. Jadi kan nanti ada interlink gitu ya. Pasti akan ada sinergi juga gitu Coach Farhan. Pak Bambang Suwarso silakan Pak. Ya thank you Dona, thank you Jimmy, thank you Prof. Gatot. Tujuan awal alumnas ini kan slogannya bersatu membangun Indonesia bersama. Jadi saya mengutip pernyataan Prof. Gatot, kontribusi dan juga Bu Susi. Jadi kalau bisa teman-teman yang masuk di kepengurusan alumnas itu adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Nah itulah sebabnya propose program daripada orang yang mau mencalonkan diri itu mesti kelihatan jelas itu. Artinya jangan sampai ini alumnas atau pengurusan di alumnas dipakai untuk sesuatu bagi dirinya atau kelompoknya. Itu aja, thank you. Ya jadi memang udah kelar ya, jadi nggak malah dijadikan vehicle gitu ya maksudnya Pak Bambang ya. Siap. Itu ideal banget, mestinya semua pejabat Indonesia begitu. Oke, ini tadi ada yang mau komentar, tunggu saya harus scroll karena nggak raise hand. Oh, Bro Dinal Salim mau kasih komentar, silakan. Nanti kalau yang mau ngomong atau mau nanya atau bagaimana silakan raise hand ya biar kelihatannya cepat. Baik, terima kasih. Selamat malam. Yes, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada waktunya. Ini saya cuma ingin menanggapi ya bahwa kalau kita menanggapi semua yang demikian tuh
ada bagusnya. Tapi Alumnas ini kan sebetulnya organisasi, pendapat saya adalah bukan organisasi seperti kayak ICMI yang serius, yang tanda kutip related dengan heavy of thinking and everything. Ini kan basically mungkin 30-40% is for gathering, for networking, for sharing information dan segala macam. Jadi with all due respect yang tadi Ibu Susi katakan, buat saya is too deep. Artinya terlalu serius kalau bahasa saya gitu ya. Karena kalau memang kita mau ditanya bagaimana tanggapan Amerika terhadap FPI segala macam, as an individual we are welcome to comment, tapi jangan pernah bawa nama organisasi Alumnas gitu. Jadi kayak contoh, saya di Kadin gitu ya, teman-teman di sini juga banyak yang Kadin. Kalau kita mau ngomong di publik, apakah harus nama organisasi? Enggak juga gitu. Jadi basically buat saya jangan terlalu menjadi yang kayak heavy organization gitu. Ini kan organisasi yang dibentuk kayak ormas untuk gathering. Dan saya seperti yang saya pernah tulis di sini adalah untuk networking dan connection. Jadi bagi seluruh anggota Alumnas ini, sharing itulah sebetulnya adalah harta yang paling baik. Nah, bicara MOU, saya kadang-kadang bicara, ya kita sekarang enak ngomongnya MOU, but will it be implemented? Apalagi Jimmy cuma jadi ketua sampai tahun 2026. Jadi poin saya, please put our feet on the ground. Jangan terbang gitu, jangan semua oke, tapi actually it's only words. Nah jadi maksud saya gini, kita fokus aja. Jadi what are we gonna do? Dan kalau tadi Jimmy bilang ada kamu dibikin kayak, kalau saya bahasa saya pokja gitu ya. Let the pokja works. Jadi artinya kalau pokja jalan, good. Pokja nggak jalan juga, fine. Tapi dari bidang misalkan kayak kemitraan, organisasi, itu gatheringnya tetap jalan gitu. Jadi tetap kita sekarang kemitraan kita strength-nya mau kemana? Misalkan dengan Berkeley, misalkan dengan Houston, atau misalkan dengan Harvard. Oke, what? Nah itu bahasa kasar kan. Ini kan teman-teman di Alumnas ini kan pasti otaknya banyak banget dan tanda kutip lebar lah gitu ya. Mereka tidak akan bisa difokusin cuma satu begini, nggak mungkin. Jadi kita bikin easy going, fun, dan ya syukur-syukur bisa berarti buat Indonesia, apakah buat negara, apakah buat masyarakat, it's basically about it. Jadi usul saya, kalau bicara MOU, mendingan saya rasa mendingan di Pokja, dan fokus aja. Gitu. Fokus kalau misalkan usul saya tuh, yang intinya pengurus inti itu kita lebih ke memayungi Alumnas, bahwa kita merangkul semua, tidak ada istilah betul tadi omongan sekjen, tidak ada istilah politik, tidak ada istilah namanya mendukung, menolak, segala macam. No, kita fine aja gitu. Kita fine aja, kita seru-seru aja. Artinya kalau misalkan saya mau berdebat sama Jimmy juga boleh, tapi it's basically it's only personal, not as an organization. Jadi saya rasa itu aja yang saya minta, jangan terlalu berat lah, jangan terlalu hidup udah berat ya. Kita ngambil paper gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup udah berat, Bro Dinal. I think it's a good sign. Waalaikumsalam. We have to have a good balance ya, Jim. Betul. Penting sekali. Nah ini kan emang dari dulu kan ini kita ya challenge ya, waktu di Permias juga kan sama gitu kan sebagai mahasiswa. Ada yang serius banget, tapi juga ada yang di spektrum yang sana lagi pengennya fun-funnya aja gitu. Nah sebagai organisasi yang menaungi berbagai macam anggota yang tadi kan beragam, ya tentunya kita harus bisa mengakomodir semua tadi gitu. Yeah. Kita kadang-kadang harus ngadain acara sport, tapi di sisi lain juga kadang-kadang diskusi yang berat juga diinginkan oleh anggota-anggota kita gitu. Ini Bro Dinal nih juga sebetulnya banyak ide-idenya gitu. Inklusif ya Jim ya? Iya betul. Inklusif. Beliau ini mahasiswa saya juga soalnya, mahasiswa S2 saya berapa ini lagi, tapi jauh pinteran beliau lah. Putra dari Pak Emil Salim. Wah, luar biasa Bro Dinal. Thank you so much. Thank you Bro Dinal. Ini ada komentar dari Henry Raharja untuk Prof Gatot menindaklanjuti. Boleh tahu bagaimana posisi Alumnas mengenai HAM? Ini serius juga nih. Karena Amerika Serikat sangat menjunjung HAM seperti DNI, LGBT dan sebagainya, tetapi ada beberapa area bertabrakan dengan kearifan lokal ataupun kepentingan ekonomi. I think we have to be very wise on this. Kalau dari aku sih,
Oke, sebetulnya ini kan pertanyaan yang kemarin juga ya, udah kurang lebihnya sama, ya bahasanya itu berbeda, tapi tujuannya sama. Ada sesuatu masalah dan kemudian masalah itu alumni harus punya sikap begitu. Nah, mengenai masalah HAM, bahkan mengenai masalah politik pun gitu ya, kadang-kadang kan tidak bisa kemudian kita berdiam diri melihat sesuatu yang dianggap ketidakadilan gitu. Tapi kita kembali lagi, kita punya prinsip kan. Tadi saya sampaikan nilai-nilai itu. Apakah komentar kita nanti terhadap HAM itu tidak kemudian membuat, ya katakan, kenetralan alumni dipertanyakan gitu. Itu artinya kita harus mengukur ya keseluruhan dari nilai-nilai yang kita miliki itu apakah pada saat membuat statement, mengambil langkah, berbuat sesuatu, mengambil sikap atau apapun yang kemudian bisa ditafsirkan itu bertentangan dengan nilai-nilai kita. Nah, mengenai HAM juga demikian ya, kita perlu berhati-hati juga ya. Karena kalau sekarang di Amerika kita tahu ya, begitu Demokrat sudah naik gitu ya, pasti masalah HAM, masalah lingkungan dan sebagainya akan terangkat. Dan sebaliknya kalau partai yang lain yang berkuasa. Jadi memang kita harus hati-hati, memang kita harus bersikap, tapi sikap itu tidak menghilangkan nilai-nilai yang kita miliki. Itu saja sih komentar saya. Itu. Ya. Thank you very much. Oke, teman-teman ada yang keluar. Oke, thank you very much for joining. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau memberikan komentar? Chief Hasan? Kayaknya mukanya serius banget nih Chief Hasan soalnya. Oh, jempol. Mbak Reno gimana Mbak Reno? I bet you have good ideas. You wanna share with us? Iya, mana nih Mbak Reno nih? Kok kita belum lihat nih ininya. I actually already sent my presentation to that link, Pak Jimmy. So nanti boleh di-review. I have my ideas on membership, but I have no questions. I think the requirements pretty clear. Malah mungkin my suggestion mungkin kalau bisa lebih clear lagi, apakah durasi kepemimpinan ini hanya berlaku 12 bulan, habis itu di-review. Jadi untuk teman-teman yang pengen ikut ke pengurusan, at least mereka bisa komit 12 bulan, setelah itu mungkin mereka ada kegiatan lain. Mungkin bisa lebih dipersempit lagi. Kedua, mungkin KPI review itu mungkin instead of 12 bulan malah ke 6 bulan gitu loh. Jadi bisa di-review apakah masih bisa komit atau ada kepentingan lain supaya alumnas ini juga larinya tetap kencang. Itu aja Pak Jimmy dari saya. Terima kasih. Wah, thank you. See, we can ini yang always kayak gini nih ya, keren nih kayak konkret gini. Ini usulannya konkret. Iya, dan lebih cepat di review lebih bagus gitu kan, luar biasa. Terus pengurus bisa gantian per tahun. Iya, malah bilang kalau perlu ganti aja gitu kan, gitu. Hebat. Oke. So we will ada impeachment, ntar ada impeachment. Pak Jimmy. Yes. Silakan, Prof. Begini, Mbak Reno ya, kita kan kalau akan melakukan sesuatu kita punya anggaran dasar dan kemudian kita gunakan sebagai acuan untuk melangkah. Nah, kepemimpinan di pengurus ya ketua bidang wakil itu 5 tahun. Ya, di sana udah jelas 5 tahun. Nah, kemudian kemarin memang kita diskusikan ada ide. Nah, ini kalau 5 tahun kemudian nggak perform, kemudian bagaimana? Jadi ide yang selama setahun harus dievaluasi dan lain sebagainya itu ya kemudian terkait dengan target-target yang sudah disepakati. Karena pada waktu mau diangkat kan sudah diberitahu targetnya ini oke. Nah, kemudian dievaluasi, kemudian tidak bisa, kita cari alasannya apa dan lain sebagainya. Dan kemudian juga jangan sampai mereka yang sudah masuk dan kemudian sempat dibahas juga sih bahwa ternyata hanya untuk CV-nya saja atau dapat kartu namanya alumnas sebagai pengurus kan akhirnya kita runyam juga pengurus kan gitu. Jadi memang perlu ada evaluasi dan sebagainya. Tapi kalau posisi itu sendiri harus 5 tahun seharusnya. Jadi begitu kita ambil maka kita tahu konsekuensinya. Seperti saya misalnya, saya tuh 5 tahun gitu. Memang kemudian di situ ada ketentuan mengundurkan diri atau ya ada beberapa hal lah, misalnya terkena pidana 5 tahun atau lebih dan sebagainya, memang kemudian yang bersangkutan bisa digeser atau kemudian dia bisa diganti gitu. Tapi penggantiannya memang agak sulit. Oleh karena itu tadi disebutkan juga harus ada namanya fakta integritas. Nah, fakta integritas ini yang nanti jadi acuan apakah yang bersangkutan itu memang sesuai tidak dengan
komitmen dia dan perkataan bahwa akan berdedikasi misalnya sejak awal itu. Itu sih kalau saya bisa beri masukan. Terima kasih. Ya. Don? Yes. Noni has to leave. If anybody has a question or anything to Ibu Noni, or Ibu Noni, mungkin you have anything to say to others? I think this is really great discussion. Saya mohon maaf karena kebetulan saya masih ada satu meeting lagi. Tapi this has been a great discussion, and I'm really happy for the engagement dan care, karena kembali lagi everything that we talk about is because we care about Indonesia. I think itu nomor satu kan. Jadi saya pikir di dalamnya tadi sesuai juga yang disampaikan. Dalam kita mengerjakan ini, of course we have to be santai tapi serius gitu ya. Jangan nggak serius banget juga, soalnya nanti malah bablas kemana-mana. So thank you so much, and thank you for the opportunity to take part in the discussion. Ya, thank you Noni for joining us. Oke, ini ada pertanyaan. Thank you. Ada pertanyaan bagus nih dari Andri Sibarani, yang subject to be reviewed itu ketua bidang dan wakil ketua bidang aja. Iya, tadi jawabannya kan untuk first step ya. Yeah. Terus siapa yang review katanya? Mungkin dijelaskan lagi, Jim. Oke, jadi yang pengurus yang sekarang ada ini adalah yang pertama, the very godfather itu ya Chief Hasan gitu kan. He is the ultimate board of pengawas gitu kan, chairman of the board of pengawas. Nah, karena ini memang levelnya kan level yang sangat strategik ya, ketua bidang, wakil ketua bidang, kemudian ini he's involved in this very much. Terus di badan pengurus itu kan tadi ada saya, ada Prof. Gatot, ada Doni, sama ada Noni. Nah, because you are special, Don, juga termasuk gitu 5. Jadi so far ada 6 orang gitu yang nanti akan review untuk rekrut 13 orang tambahan sehingga nanti melengkapi ada 18 orang gitu ya untuk di badan pengurus untuk saat ini. Gitu. Ya. I hope that explains ya. Jelas ya, Mas Andries. Oke, thank you very much. Ada lagi yang ingin bertanya? Udah jam 8 juga nih. Oke. Kayaknya ada Pak Ari itu. Sorry. Oh ya, Pak Ari Satria. Silakan, Pak. Oke, selamat malam Pak Jimmy, Bu Dona, Pak Gatot, dan teman-teman sekalian. Saya cuma mau komen, saya 2 meeting yang lalu saya nggak ikut komen apa-apa, cuma mendengar aja. Cuman malam ini saya merasa harus berkomen. Satu adalah tadi tentang masa tugas nih ya. Maksudnya memang in the beginning kita komit sampai 2026, tapi ya even di government aja ada reshuffle gitu ya. Jadi jangan terlalu rigid gitu. Jadi anything can ya bisa berubah dalam berjalannya waktu gitu. Jadi mungkin nanti ada mekanisme untuk pergantian pengurus dan sebagainya. Kedua, saya ini karena orang government jadi mikirnya mungkin terlalu governmental. Pak Jimmy juga pernah di Kementerian Desa, yang saya tahu. Ini kalau untuk MOU, Pak, di government itu bikin MOU itu panjang loh Pak prosesnya. Bolak-balik ke biro hukum aja bisa more than a month gitu. Jadi kalau misalnya whoever yang akan di appoint sebagai ketua bidang kemitraan untuk bikin 25 atau 2 MOU per month itu buat saya berkaca di government aja itu agak ya kayaknya kita dikejar-kejar banget gitu ya untuk membuat, karena bahasa hukum MOU itu kan very detail gitu. Mungkin sebutannya bukan MOU kali Pak. Mungkin semacam kalau misalnya pengurus itu berkunjung ke satu instansi, mungkin ada minutes of meeting atau something like that yang persetujuan atau apa itu mungkin bisa dianggap sebagai satu kesepakatan gitu ya. Karena kalau termnya itu MOU itu udah bahasa hukum banget gitu soalnya Pak. Itu aja sih. Makasih. Ya, oke. Jim.
Ya, terima kasih Pak Ari. That's a good point. Memang kita tadi nggak menulis MOU itu dalam tanda kurung ya, artinya atau gitu. Jadi yang penting tuh kerjasama, tapi nggak harus kesepakatan lah ya, semuanya kesepakatan kerjasama ya. dan tadi gitu ya, salah satu contoh yang saya mungkin bisa share, saya sama Prof. Gatot waktu itu pursue MOU sama US Embassy. Nggak taunya US Embassy itu tidak pernah melakukan MOU dengan non-governmental agency gitu seperti kita, sehingga akhirnya kita sepakat ya udahlah kita tetap kerjasama, tapi nggak perlu ada MOU yang in place kan, kita bisa kerjasamanya tuh tetap jalanin program kegiatan tanpa ada MOU yang ini. Tapi di mana memungkinkan, misalnya swasta atau ya badan-badan hukum lainnya, universitas dan seterusnya, mungkin bisa tetap kita pursue gitu Pak Ari. Kita jadi fleksibel aja kalau itu. Yang penting ada kerjasama lah gitu antar instansi. Oke, thank you. Thank you. Ya kita berharap juga Pak Ari juga ini salah satu rising star juga nih di Ya, jadi it doesn't have to be an MOU per se gitu ya, secara tulisan ya, tapi it's like the sense of kerjasamanya, partnership-nya. Okay, is there anybody else wants to give like insight, comment? Halo, sorry mau tanya. Silahkan Ibu Handayani, go ahead. Untuk keanggotaan itu tadi apakah gratis? Terus apakah langsung diberikan kartu anggota? Sebab aku tahu anggota kan bervalue ya. Ya. Bervalue. Silakan Jim. Oke. Tadi lupa dijelaskan. Ya, thank you. Jadi kita memang nanti ada kartu kan yang kita print, dan itu tentunya ada biayanya, dan kita memang sebagai organisasi kan perlu ada dana untuk bisa menggulirkan kegiatan-kegiatan kita. Thanks to di pengurus sebelumnya memang ada endowment fund walaupun tidak banyak gitu ya, tapi karena memang kita perlu ada pendanaan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, maka akan ada iuran. Nah, iurannya itu adalah yang pertama ini nanti akan dibuat lamsam bersamaan dengan pembuatan kartu. Dan itu nanti tentunya ada hak-haknya gitu. Mungkin Bro Nodi bisa cerita ya. Bayangan kita adalah bahwa nanti pembuatan kartu itu nanti akan diisi dengan sejumlah uang, misalnya 100.000, kemudian kita akan charge in the vicinity walaupun belum final gitu ya, of 500,000, yang mana itu udah termasuk dengan iuran tahun pertama gitu. Nah, untuk iuran tahun kedua dan seterusnya itu nanti kita play it by ears juga gitu kan. Anyway kan kita ada pertanggungjawaban di tahunan, kita akan sampaikan penggunaannya seperti apa, kemudian kita lihat kebutuhannya, dan kita nanti terbuka kepada anggota gitu kan, dan kita sama-sama pikirkan bagaimana ke depannya gitu untuk pendanaan untuk iurannya lah kira-kira gitu. Mungkin Bro Doni bisa mau tambahin sedikit? Ya, terima kasih Jim. For me, just to be blatantly transparent, we owe money to start alumnus, and it's not much, but it's still a liability. And my role as a treasurer, my role is to make sure that by the end of the first year, we don't have any liability in my balance sheet. Karena kan nggak enak juga gitu, because we owe someone to start our organization. That's number one. And number two, again, we need money to sponsor. Misalnya kalau ada acara misalnya
when we are out of the COVID, we need to rent a room in hotel or in apa misalnya di mana lah gitu. So there are expenses to organizing event. So that's why it's imperative that we are able to self-sustain our organization. Hence, that's why we need adanya uang iuran. But to be very honest with you, I will try to make sure that we are seminimal mungkin menggunakan uang iuran, tapi kita juga mengandalkan more like sponsorship from our members that have companies. That's why so we can reduce our membership fees. That's my goal sih for our organization. Yeah, I think membership fee is essential ya kalau buat ini. Cuma tinggal benefitnya aja, orang-orang biar tertarik gitu. Nggak masalah. Ya, setuju. Jadi tadi kita juga misalnya kebetulan saya Prof. Gatot sama Chief Hasan di Harvard Club of Indonesia, mereka raise fund-nya di awal seperti itu dengan kartu tanda anggota, kemudian kita diisiin uang juga di situ, kita bayar untuk dapatkan kartu itu. Bahkan orang seperti Chief Hasan tuh ada kartu Harvard-nya sampai 7 kalau nggak salah beliau. Karena bisa dipakai juga untuk e-toll, kemudian e-money, sehingga bisa dipakai oleh orang-orang lain, walaupun namanya tetap namanya Chief Hasan gitu. Did you buy 7, I think, Chief Hasan? Yang pakai segala macam orang gitu. Ya, Okay. yang atas nama sendiri ada 1, yang lain-lainnya nama orang yang saya kasih. Oh gitu, oh ya, oke. Jadi anak saya nggak pernah ke Harvard, tapi dia punya kartu Harvard. Memang targetnya adalah jualan kartu dikasih logo supaya banyak yang beli, dan memang betul. Kalau mengenai anggaran, kalau saya boleh usul lagi, udah pernah saya sebut sih bahwa seyogianya tuh anggaran tuh di kebendaharaan itu dipisah, ada 2 basically ya. Ada satu yang urusan intern, ada yang satu urusan eksternal. Yang internal itu adalah untuk club activities. Untuk club activities hendaknya kita yang bayar dari iuran. Hanya bisa jadi nggak boleh masuk ke koceknya community service. Nah, kalau untuk yang eksternal itu harus cari sponsor. Dan waktu kita lagi cari sponsor, kita udah tegaskan ke calon sponsor bahwa ini untuk kegiatan eksternal, dan kita jelasin bahwa prinsip kita itu adalah kita punya 2 anggaran, satu anggaran klub untuk internal club activities dan satu anggaran untuk external community activities. Bisa aja nanti ada sponsor bilang saya mau sponsor internal club karena saya juga alumnas, bapak saya alumnas, anak saya juga alumnas, cucu saya moga-moga alumnas gitu. Jadi saya mau nyumbang ke klub, ya boleh aja. Jadi tapi kita pisahkan selalu supaya itu ada governance-nya. Jadi kita dan itu kita jelaskan waktu misalnya sekarang kita mau jual ini kartu e-money. Itu untuk klub, bukan untuk eksternal. Nanti kalau kita mau eksternal nggak boleh dipakai hasil dari situ. Good idea. Lagi sponsor. Ya, kalau itu jadi enak buat kita semua, enak, kita tahu mana yang untuk kita, mana yang untuk orang. Betul. Dan ada governance ya jadinya ya nanti. Ya. Oke. Thank you Chief Hasan. Ya, dan jual kartunya banyak. Misal sekarang saya beli 7 lagi dari alumnas. Ya kalau emang boleh nutupin iuran ya saya minta 7 tahun. Iya. Boleh lah, apalagi untuk Chief Hasan, boleh lah, silakan. Aman sama Mas Hasan. Enggak, 10 tahun seumur hidup Chief.
MBA dikasih peluang begitu, dia langsung perhitungan. Enggak, kalau saya agak protes. Kalau Harvard Club aja dapat 7 kartunya, kalau alumnus 15 harusnya kartunya. Tapi itu dihargai iurannya setiap tahun nggak naik gitu. Iya, benar. Nah, ini seperti pemerintah. Jadi kalau misalnya klubnya defisit seperti yang ditakutkan oleh bendahara, ya we have to pass around the hat. Betul. Ya, no other choice. Jadi dan kemungkinan itu terjadi juga perlu diwacanakan di dalam anggaran rumah tangga nanti, Pak Gatot. Ya. Just a quick comment about tadi ya. Jadi basically mungkin dari Bu Susi sama Pak Dina tadi ya. Ya basically alumnas itu satu is networking, dan itu turunannya itu adalah fellowship. Dan itu kegiatan kita bersama, bersenang maupun networking untuk profesi. Nah, yang kedua itu adalah community service, pengabdian, bisa pengabdian domestik, bisa internasional. Dan yang ketiga itu knowledge sharing. Saya melihat ada 3 big themes di situ, di mana keberpihakan atau preferensi kita ke yang mana ya beda-beda kadarnya. Itu nggak harus seragam, tapi yang penting ya ada 3 jalur itu yang moga-moga, dan 3 jalur itu masing-masing harus ada aktivitas, sehingga itu yang menjustifikasi kenapa anggota membayar annual dues. Ya, ada usul juga untuk jualan merchandise. Itu I think is a good idea juga, sudah direncanakan juga. Goes boleh. Terus kemudian ada juga usul bagus juga, mungkin bisa dipertimbangkan pengurus dari daerah, bukan dari Jakarta saja, supaya kegiatannya bisa sampai ke daerah juga, karena banyak alumni USA di daerah, seperti di hometownnya Mas Riza. Di mana nih Mas Riza hometownnya? Tapi kurang aktif dalam alumni gitu. Kalau Mbak Handayani dari mana? Jadi mungkin dipertimbangkan juga. Saya Surabaya. Oh, Surabaya. Masih nggak terlalu jauh lah. Itu pas tuh berarti. Kayaknya tadi pertanyaan tentang keuangan banyak tuh, Bro Doni kayaknya nggak oke. Banyak bisa kontribusi nih kayaknya Mbak Handayani. Soalnya kirim CV. Kita tunggu nih one pager dan CV-nya. Iya itu bagus. Lelang nomor cantik juga bisa Doni. That's good idea too. Good idea. Oh, Mbak Riza, sorry salah saya. Sorry. Bukan sudah. Ini ada lagi. Oke, thank you. Oke, Mbak lihat. Oke. Thank you. Apologies Mbak Riza. My mistake. Tadi bilangnya Mas. Oke, anybody else? I was going to ask. Ibu silakan Bu Susi. Enggak, pengalaman saya Permias. Waktu itu ada si gubernur DKI lah, kawan-kawan di Wisconsin. Itu concern-nya politik pada saat itu. Fun-nya sama sekali. Terus mereka pindah seminar juga di Northwestern, politik lagi, KF. Itu penuh politik memang. Dari lalu kalau misalnya dan sebagainya, doesn't have to be all from the iuran, but members pay for attending. Jadi kan ada acara-acara pembicara-pembicara yang earning income akhirnya. Itu aja. And maybe member and non-member as well. Member mungkin discounted fee, and then non-member berapa kita bisa jual tiket juga kalau untuk acara-acara misalnya like very high officials yang speak dan sebagainya. Mungkin tapi begitu ya, Bu. Saya saking my preference adalah public service itu, mengenalkan bahwa public service itu penting untuk government officials. Kayaknya semua orang nggak ngerti itu, maksudnya belum advance. Sophistication-nya belum ada, sampai nggak paham bahwa
public service is the key to make Indonesia a better Bu place. Susi, I suggest kalau misalnya you are interested in that, we can make a forum gitu khusus. Because I don't want to be the ketua, I'm so busy. ya, yang mau jadi ketua banyak so kok. busy. Karena I think so many people will want to actually contribute to the idea of ensuring the public sector will be, and we really need that. I also saya sekolahnya across Pak Hasan, bukan di Harvard Business School tapi di Kennedy School, World Business gitu ya. Tapi menurut saya penting sekali gitu untuk memahami public sector gitu. So I think I would like to call on you untuk bisa nanti sama-sama, saya juga tertarik untuk membuat satu forum sehingga tidak harus di dalam bidang-bidang itu, tapi forum tersendiri untuk memikirkan mengenai how can we actually contribute to the betterment of the public sector of Indonesia. Exactly. Saya mau hanya sebagai advis itulah. Sip. I'm so busy. Alright. Yes, Ibu, your advice was appreciated. Thank you very much. Yes, silakan. We need to add satu lagi posisi Chief Entertainment Officer. Ya, boleh. Itu fokus grup discussion-nya di forumnya, entertainment forum. Kalau udah ada Dona udah aman lah. Ya, udah pensiun gue, Jim. Oh, udah, oke. Itu Pak Bambang kayaknya ada. Yes, boleh saya. Pak. Thank you Jimmy, thank you Dona, thank you Prof. Gatot. Jadi soal kemitraan dengan pemerintah, kita bisa meniru, mencontoh apa-apa yang sudah ada. Kita di Kadin itu secara berkala bikin FGD. Pak Hasan pernah saya undang sebagai salah satu pembicara juga, kita punya FGD. Dan FGD kita itu panjang banget dan diberikan hampir ke semua kementerian. Itu gampang sekali Bu Susi, jangan khawatir, nanti ada orang yang mengkoordinate. Ya saya secara voluntary bisa bilang saya juga mau lah, gampang itu pernah. Jempol dan thank you. Anybody else? Wah, begitu ngomong tentang ini kok langsung hilang. Hilang dia. Oke, lanjut lagi. Oke, go ahead. Sorry, keputus bentar. Jadi FGD itu gampang sekali dilakukan dan artinya juga karena I used to work for the government more than 20 years actually. Even now I'm become the businessman. Ya, artinya kita bisa kolaborasi. Satu, terkait dengan iuran, kalau boleh kita mencontoh satu organisasi yang ada. Saya juga pengurus di AUSI, Alumni USA Indonesia. Kita beberapa kawan, dan saya yakin juga kalau alumnas membernya juga pasti nggak keberatan kalau, lu tolong dong sebagai founder atau sebagai member of committee, saweran buat langkah awal gitu. Artinya saya yakin sekali itu pasti bisa dan gampang. Artinya yang member biasa nanti mereka jangan kontribusi terlalu besar, kasihan mereka baru masuk udah mesti ditagih terlalu besar. Saya rasa jangan deh, mendingan yang mau nyumbang aja gitu loh. Thank you. Saya rasa tadi it's a good point, nanti kita pertimbangkan tentunya. Tapi tadi rencana awal memang kita dari kartu itu dulu, terus nanti juga kalau perlu endowment kita saya rasa it shouldn't be any problem to raise that type of endowment. Thank you Pak Bambang. Yeah. Thank you. Okay. Ada lagi? Jangan lupa ya CV dan programnya ya, Jim. Ya, kalau CV kayaknya most of the people have already provided the CV. So, proposal ya? Ya, konsep aja, one or two pager gitu kan, supaya nanti teman-teman bisa baca dulu sebelum proses interview terjadi. Kembali lagi kita sudah ada saat ini 40 persis. 40 konsep yang kita dapatkan dari 40 orang. Kita harapkan nanti starting on Saturday kita bisa interview. Mohon maaf malam ini kita belum bisa share siapa aja. Tapi langsung nanti kita kirimkan kepada orangnya gitu ya. Somehow I don't know how. Saya udah coba sama tim saya juga untuk share the file, tapi nggak bisa juga. Jadi nanti saya minta tim saya untuk kirim by WhatsApp aja gitu ya. Kalau misalnya belum dapat presentasi saya, atau you can reach out to me and then I will send it directly also the PDF of yang tadi saya
ini kan termasuk di sana KPI-nya gitu ya. KPI yang baru. Thank you, Jim. Okay, any other thing? Any other opinion? Yang ide bisnis ya. Jadi kan alumnas ini kan sekarang dengan anggaran dasar yang baru ini, teorinya kan ada kemungkinan alumnas itu sendiri bukan bisnis dalam arti kata profit komersial, tapi maksudnya ide untuk menggalang dana sebetulnya demi anggota juga. Yaitu kan di semua universitas itu kan ada gift shop. Di semua universitas di Indonesia, apalagi di Amerika ya, dan itu semua branded kan. Nah ini saya dari dulu tuh lagi terpikir, dan setiap tahun itu mereka mengumumkan bahwa mereka fire sale 60% diskon. Nah itu saya pikir kalau misalnya alumnus nanti punya unit usaha, kita bisa beli dari sana, lalu kita resell di Indonesia. Ya memang sih edisi tahun lalu karena di fire sale. Jadi bukan edisi the spring, tapi maybe edisi last spring. Tapi di Indonesia mah bagus-bagus aja logonya. Nah, itu nanti kita bikin gift shop di mall yang bagus. And we can call it the Alumnus University Gift Shop gitu loh, something like that. Dan semua anggota bisa beli di situ. Dan kalau di antara MIT sama Harvard itu kan ada kerjasama. Jadi mereka punya the COOP ya. Sebetulnya the kooperatif, the kooperasi. Jadi dengan hanya $1 tidak harus alumni, dengan hanya $1 dia bisa menjadi anggota, siapapun bisa jadi anggota dari the co-op. Nah, dari jumlah yang dia belanja selama setahun itu dihitung, nanti waktu ada profit itu dibagi kembali sebagai dividen profitnya sesuai dengan jumlah yang dia beli. Pakai anggota itu, nomor anggota itu. Jadi sebetulnya profitnya kembali lagi ke kita karena kita juga akhirnya anggota dari itu. Dan it's very easy sekarang dengan adanya komputer untuk menghitung begituan. Dan it's unique, berarti ada US nanti ada siapa yang mau beli coffee mug dari Stanford, siapa yang pengen beli kursi duduk dari University of Pennsylvania dan lain-lain, itu semua ada gitu, bisa dibeli. Kita nggak usah harus ke Amerika untuk dapetin itu. Good idea, Chief. Even do it virtually. And you can just harus ada offline store. Can we do it even virtually too? Setuju, Prof. Ya, tapi juga harus hati-hati kan, itu nanti ada haki, kayak intelektual yang kan kita beli yang dari University Store di Amerika. Oke, it's good. Beli dari sana. Karena itu nanti yang kemitraan. Jadi ini bukan KW, ini original. Beneran, original. Jadi kalau New Balance merek, kan kita tahu ya bahwa New Balance sneaker yang harganya mungkin $50, kalau di Harvard kan dia jual $200. Iya, benar. Karena ada logonya. Dan kok dibeli juga sama orang. Iya. Ya kan? Kemudian reseller lah. Hanya karena dia punya merek, brandnya kan udah oke ya. Karena itu kalau nanti alumnus bisa positioningnya bagus, bisa dapat nilai yang lebih tinggi. Cuman poinnya itu nanti kalau di kemitraan memang tugasnya juga bisa koordinasi untuk bisa berhubungan. Karena pada akhirnya kan itu harus ada dari sana yang memberikan license kepada kita untuk bisa berjualan itu. Itu aja sih. That is from the perspective of lawyer actually. From my perspective, I don't like any inventory costs. Ini emang orang keuangan tuh. By the way, Don, kalau misalnya ada yang mau tadi perlu my presentation, udah ada tadi di chat, tinggal diambil aja. And we'll be looking out for tadi setting the time. Jadi mungkin besok udah kita kirim gitu, terutama udah untuk 40 orang yang merasa sudah submit di konsep, kita akan reach out besok untuk netapin waktu. Jadi kembali lagi ada 6 orang di panel, tapi ada yang pagi-paginya nge-gym, ada yang
siang-siangnya naik sepeda, jadi mungkin nggak semua 6 dari kita gitu kan. Jadi nanti at least 2 or 3 of us yang dengerin dan diskusi gitu dengan teman-teman semua gitu. So we're looking forward to that, and we hope to finalize pengurus harian punya pengisian tadi pengurusnya by the 2nd of March. Jadi nanti Prof. Gatot sama saya siapkan SK sehingga resmi tanggal 2 Maret sehingga tanggal 3 Maret itu pada saat ada webinar saya bisa memperkenalkan ke 18 orang paling tidak, plus juga board of advisor, badan pengawas, dan mungkin forum-forum yang sudah kita bentuk gitu. Ya. Okay, I think that's clear. So, yeah. Kayaknya Any ya, final ya. comment? We can always chat to Jimmy. Right, Chief Hasan? Kalau masih ada unek-unek, you can chat me as well, Jimmy. Yes. We can always. Anytime. Anytime. So kalau misalnya WhatsApp ke saya, sorry kalau misalnya agak lambat gitu at times response-nya, tapi I try to do it as soon as possible gitu ya. Yes, thank you very much. Okay, thank you very much everyone, Bapak, Ibu, kakak-kakak, adik-adik, teman-teman semua sudah bergabung, dan diskusinya memang paling benar nih kita diskusi kayak begini, karena we get a lot of inputs, we get a lot of suggestions yang pastinya akan kita pertimbangkan untuk sama-sama kita memajukan Alumnas. Oke, ditunggu konsepnya, hopefully by tomorrow ya, no later ya, supaya kita bisa langsung yang belum masukin ya. Betul, kita tunggu sih sampai tanggal 23, tapi kalau misalnya lebih cepat lebih bagus supaya kita bisa finalize the interview process lebih cepat kan. 23 will be next Tuesday ya. Jadi kita masih ada beberapa hari. Dan jadi kita nggak akan ketemu lagi secara rame-rame seperti ini gitu sampai tanggal 3 secara resmi, tapi ada kemungkinan kita akan nanti kalau udah firm kepengurusannya, kita akan call khusus untuk ngundang teman-teman yang memang kita anggap small group ya. Small group aja gitu, small group. Ya. Oke, great. Oke, again thank you very much Chief Hasan, Prof. Gatot, Doni, Jimmy, dan semua teman-teman yang ada di sini. Thank you very much for coming, for attending, for your bright input. Sampai next time. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you everybody. Bye. Bye. Nice evening. Thanks. Bye. Thank you everybody. Thank you. Thank you ya Dona, especially. Thanks Dona. Good job. Jimmy bisa ngobrol. Ya boleh. So kita itu dulu ya. So everybody thank you so much. Kecuali 5 yang ada di layar. So we wait